Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi karena kita mengembangkan modul digital, maka prinsip-prinsip modul yang konvensional itu pun masih tetap berlaku Bapak Ibu. Di mana modul konvensional biasa didesain untuk belajar mandiri, kemudian chunking, itu juga berlaku untuk modul digital. Hanya nanti ada beberapa penyesuaian saja, baik itu penyesuaian bentuk maupun strategi kemasan. Kalau yang kita kenal dulu, kalau modul digital diawali dengan judul, kemudian dipecah-pecah kecil-kecil, kemudian ada capaian pembelajarannya di awal, kemudian isi materi di tengah, kemudian penutup di belakang, sama referensinya per chapter-chapter. Saya kira hal tersebut berlaku juga di modul digital. Nah, kalau Bapak Ibu nanti akan mengembangkan modul digital, maka kita awali dulu RPS. Dan saya melihat Bapak Ibu sudah ada RPS-nya. Jadi kita sudah startingnya sudah sama-sama gitu ya Bapak Ibu dari RPS. Setelah RPS yang kita lakukan adalah mengemas dalam bentuk teksnya dulu Bapak Ibu. Nah, biasanya kalau Bapak Ibu sudah ngetik di Word, mengembangkan setiap topik, kemudian CP-nya, kemudian materinya, nah, berarti kita sudah punya satu bahan Bapak Ibu, bahan pokok untuk kita kemas dalam bentuk digital yang lebih baik. Nah, setelah dari Word itu diketik lengkap sesuai dengan topik-topiknya, maka langkah selanjutnya adalah kita mengemas ke dalam bentuk digitalnya. Karena teman-teman asisten, teman-teman IT nanti akan kesulitan mengemas dalam bentuk digital kalau bahan bakunya itu belum ada. Dan tentunya bahan baku ini tidak bisa diserahkan ke siapapun, karena yang paling menguasai adalah Bapak Ibu pengampu ya. Dan posisinya saya belum tahu apakah Bapak Ibu sudah mengemas dalam bentuk PDF atau Word materi-materinya atau baru akan memulai. Nah, jadi setelah RPS, kemudian bahan bakunya, kontennya sesuai dengan prinsip-prinsip modul. Nah, langkah selanjutnya kita ke assembling-nya. Jika nanti Bapak Ibu kemas dalam bentuk di e-learning, mohon izin bisa share screen, Bu. Sudah, Mas. Ya. Nah, nanti kalau misalnya kita mau kemas dalam bentuk modul digital, maka pendekatannya ini ada dua. Apakah modul digital tersebut akan digunakan untuk belajar mandiri, ataukah modul digital tersebut nanti digunakan untuk pembelajaran, untuk mengajar maksudnya. Kalau misalnya digunakan untuk belajar mandiri, maka tidak ada jenis-jenis penugasan yang diintervensi oleh dosen pengampu. Nah, ini kalau di SPADA dikenal dengan materi terbuka. Jadi mungkin ada materi dengan berbagai bentuknya, kemudian paling mentok tugasnya itu forum atau kuis. Tidak ada tugas assignment karena tidak ada yang memeriksa gitu. Tapi kalau modul digital ini diarahkan untuk mendukung pembelajaran, berarti nanti sesuai dengan RPS yang telah disusun. Kalau di situ ada tugas esai, berarti nanti di modul digitalnya ada juga tugas esai. Jadi nanti tergantung. Kalau niat kita nanti juga untuk program mikro kredensial, kemudian untuk pertukaran mahasiswa, maka yang paling tepat bentuknya adalah modul digital yang digunakan untuk pembelajaran. Jadi 16 pertemuan sama persis sesuai dengan RPS-nya. Dan saya pikir sepertinya ini yang kita target ya Bu Ika ya. Ya, betul. Betul ya. Modul yang dipakai nanti untuk kita mengajar gitu ya. Berarti susunannya nanti akan mengikuti susunan RPS yang ada. Nah, selanjutnya kalau mengacu bahan dasarnya, Bapak Ibu, ini sudah kemarin beberapa waktu yang lalu kita share di grup juga. Mungkin sudah sampai di tangan Bapak Ibu, tapi saya jelaskan ulang sedikit supaya nanti kita bisa diskusikan. Supaya dari 20 modul itu Bapak Ibu ada keseragaman format gitu ya. Ada keseragaman format sehingga identitas kampus itu menjadi terasa.
supaya kita punya gaya selingkung sendiri. Dan gaya selingkung ini minimalnya Bapak Ibu, ini minimalnya. Yang pertama apa? Yang pertama Bapak Ibu, untuk mata kuliah di sini nanti kita bagi ke dalam babak-babak tertentu. Ada 2 babak besar yang ada di mata kuliah. Yang pertama adalah pengantar, di bagian pengantar. Di bagian pengantar ini nanti isinya ada deskripsi mata kuliah, ada sapaan untuk mahasiswa, kemudian profil dosen, capaian pembelajaran mata kuliah ini diambil dari RPS, dan petunjuk belajar. Di sini saya sudah cantumkan scoring-scoringnya Bapak Ibu, sehingga nanti dari tim audit misalnya mau menilai bisa menggunakan instrumen sederhana ini. Ini sekali lagi yang paling sederhana yang kita gunakan, yang memudahkan gitu ya. Nah, saya sambil contohkan Bapak Ibu bentuknya, tapi contoh yang saya miliki ini bukan contoh yang terbaik ya. Contoh yang terbaik itu contoh yang Bapak Ibu lagi kembangkan, itu mungkin yang terbaik. Saya coba buka. Kita ini overview dulu Bapak Ibu supaya ada gambaran Bapak Ibu nanti kemasannya seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu coba sambil saya lihat bentuk yang lain. Ini pengantar. Jadi sama seperti kalau perkuliahan pada umumnya, pertemuan awal itu kan kita tidak langsung tiba-tiba meminta mahasiswa untuk buka mata kuliah, buka halaman berapa. Kita perlu antar. Perlu antar komponennya seperti, oh ini mata kuliah apa ini? Oh salah mata kuliah. Mata kuliah ini. Masih sementara jalan. Nah, di bagian pertama kalau kita lihat ini ada deskripsi mata kuliah, sapaan mata kuliah, profil dosen, capaian pembelajaran, dan petunjuk belajar. Nah, ini contoh minimalnya Bapak Ibu. Contoh minimalnya ini sapaannya masih dalam bentuk teks. Nanti Bapak Ibu bisa sapaan itu dalam bentuk infografis atau dalam bentuk video gitu ya. Sapaan ke mahasiswa. Kemudian deskripsi mata kuliah ini masih bentuk paling minimal. Ini saya kopikan dari RPS. Nanti ada bagian deskripsi itu, kemudian capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran juga dari RPS. Kemudian ada petunjuk belajar. Nah, ini belum ada petunjuk belajar di sini. Mungkin kita lihat di sini. Ini bentuk lainnya Bapak Ibu. Ini identitasnya sudah ada, ucapan selamat datangnya kepada mahasiswa sudah ada, profil dosen ini sudah dalam bentuk gambar. Kemudian ini sudah ada capaian pembelajaran, materi apa, nanti ini disajikan dalam bentuk teks, kemudian petunjuk belajar, oh yang ini belum ada. Nanti Bapak Ibu bisa sudah mulai berpikir kira-kira mau dikemas dalam bentuk apa gitu. Nah, ini contoh ketiga Bapak Ibu yang kami buat untuk semester depan. Di bulan 2 nanti insya Allah ini mata kuliahnya di jalan di genap ya. Tapi kami sekarang sudah mulai buat-buat untuk persiapan. Nah, ini ucapan selamat datang, kemudian sapaan ke mahasiswa. Ini dosen pengampunya. Nah, di sini sudah mulai dikemas sambutan dalam bentuk
video. Setelah itu deskripsi, kemudian cara belajarnya kita dalam bentuk infografis. Nah, sehingga kelihatan perjalanannya. Itu item pertama Bapak Ibu. Item pertama yang harus dilengkapi. Ini overview dulu ya Bapak Ibu. Nanti baru kita starting point setelah ini kita mau ngapain gitu ya. Mungkin ada yang mau dikonfirmasi dulu Bapak Ibu di bagian pengantar. Apakah sudah cukup jelas atau ada mungkin yang perlu dikonfirmasi? Mungkin langsung ya diskusi saja ya Mas ya, daripada Iya, nanti kita per item ya, begini aja. ya. Kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian ada yang mau ditanyakan terkait dengan pengantar, monggo mungkin bisa disampaikan gitu, biar tidak kelupaan ya. Nanti kalau kejauhan biasanya kelupaan. Iya. Kemudian saya sampaikan juga sambil mungkin menunggu teman-teman Mas Toto. Ini kemarin teman-teman Fakultas Hukum itu juga sudah menyiapkan foto-foto terbaik juga untuk welcoming gitu. Dan sebagian mungkin nanti akan dibuat videonya ya terkait sapaan itu. Ya, alhamdulillah. Dan kalau yang periksa itu Bu Paulina Panen itu, kalau dilihat foto KTP langsung di tanda silang gitu. Betul. Paling galak beliau, paling galak. Dia bilang mahasiswa itu adalah manusia. Cara memanusiakan dia dengan menggunakan perangkat digital adalah memberi sentuhan-sentuhan manusiawi. Gitu. Jadi usahakan dengan senyum. Nah, saya juga setengah mati nih Pak cari gambar senyum begini. Ini gaya. Jadi ya kita usahakan akhirnya saya juga akhirnya tag gambar dan seterusnya. Jadi prinsipnya Bapak Ibu nanti dikemas saja. Pengantarnya ini disapa mahasiswa sesuai dengan gayanya Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan aturan yang ada di kampus seperti apa, yang jelas perlu disapa mahasiswa. Karena sekarang mahasiswa cuma disapa kalau masuk ke Indomaret sama Alfa. Di kampus tidak dapat sapaan, di rumah juga jarang dapat sapaan. Ya cuma di dua tempat itu mereka sering dapat sapaan. Nah, kita berharap ketika masuk kelas mereka melihat foto kita dan adem gitu ya, apalagi kalau Bu Wika gitu yang fotonya dipajang di sini kan lebih adem lagi. Nah, setelah itu nanti kalau soal sambutan mata kuliah, kalau seandainya kita tidak dalam bentuk teks, lebih bagus lagi sebenarnya dalam bentuk video. Di sini biasanya intinya menjelaskan kenapa harus mempelajari mata kuliah itu, kemudian apa mata kuliah itu, dan bagaimana cara belajar. Mengapa, apa, dan bagaimana. Sintaks video singkatnya. Nah, untuk video-video seperti ini biasanya maksimal 7 menit. Tapi aman itu 3 menit. 3 menitan karena video pengantar saja. Nah, kalau pola-pola di bawah ini, kami biasa menggunakan Canva ini untuk membuat seperti ini. Saya kira sudah clear ya Bapak Ibu untuk pengantar, tidak banyak yang tidak banyak yang diperbaiki. Nanti kalau di scoring Bapak Ibu, kalau lebih dari 3 item ini poinnya nanti akan dapat 3. Kemudian Bapak Ibu, ini bagian kedua. Bagian kedua itu per babak. Nah, per babak berarti kan ada 16 pertemuan. Untuk materi itu ada 14 pertemuan. Dan setiap pertemuan komponen apa yang ada di dalam, yang wajib ada. Sebenarnya kalau ditanya yang wajib ada itu apa, cuma ada 2 saja Bapak Ibu. Yang pertama ada sajian materi, dan yang kedua ada aktivitas. Kalau Pak Wes selalu bahasakan itu king dan queen-nya harus muncul di situ. Queen-nya itu apa? Queen-nya itu adalah sajian materi yang menarik untuk anak-anak milenial. Nah, yang paling primitif seperti yang saya punya ini adanya dalam bentuk mana ya? Ini sudah ada belum? Ini dalam bentuk page. Coba. Nah, yang paling primitif itu dalam bentuk PDF seperti ini. Nah, saya mengawali semua modul itu dalam bentuk PDF dulu Bapak Ibu. Jadi kita kemas dulu di PDF, kita lihat dulu ini untuk bahan yang lain-lain. Dalam bentuk PDF, kemudian Bapak Ibu kalau bisa melompat dalam bentuk lain, ya silahkan. Yang jelas perlu ada materi dulu, nanti kita diskusikan bentuk materinya seperti apa. Setelah ada materi tentunya ada king-nya, rajanya. Rajanya itu adalah aktivitas.
Nah, aktivitas yang bagus itu bukan yang paling canggih Bapak Ibu, tapi yang paling bisa mengukur CP dari Bapak Ibu. Nah, yang paling bisa mengukur CP dari Bapak Ibu. Nanti bentuk-bentuknya itu masing-masing ada plus minusnya. Makanya di sini nanti kita sama-sama menentukan Bapak Ibu. Kalau tujuan pembelajarannya ini, nanti Bapak Ibu memilih bentuk aktivitas yang mana. Nanti ada di tabel yang ini. Setelah itu Bapak Ibu, itu yang wajib, yang sunnah itu apa? Yang sunnah itu ada sapaan mahasiswa. Jadi setiap kali dia masuk topik, sebaiknya nanti dikasih sapaan mahasiswa. Sapaannya dalam bentuk apa? Ya, bisa dalam bentuk teks, bisa dalam bentuk audio, atau dalam bentuk gambar. Tergantung Bapak Ibu. Di sini intinya Bapak Ibu tidak langsung masuk ke materi, tapi coba mencairkan suasana dan menghubungkan antara kondisi yang sekarang dengan apa yang mau dipelajari. Nah, kalau ini saya masih dalam bentuk teks ya Bapak Ibu, dalam bentuk teks. Kemudian kalau ini kita lihat ini contoh kedua. Nah, ini masih dalam bentuk teks. Contoh ketiga jangan-jangan bentuk teks semua gitu. Contoh ketiga ini sudah mulai ada CP-nya ini saya dalam bentuk gambar. Dalam bentuk gambar, meskipun sapaannya masih dalam bentuk teks. Nah, ketika menuliskan sapaan begini, sebaiknya menggunakan ragam bahasa lisan, bukan bahasa tulis, Bapak Ibu. Tujuannya apa? Supaya ketika mahasiswa baca seolah-olah di depannya itu adalah foto Bapak Ibu gitu ya. Jadi sambil membaca dia mungkin sambil membayangkan, wah ini Bapak Ibu yang lagi bicara. Nah, itu kemudian apalagi ada gambaran umum atau relevansi CP. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Karena ketika mahasiswa masuk ke topik itu, dia sebenarnya belum tahu dia mau mempelajari apa dan targetnya apa. Sehingga perlu ada dibuat poin-poin terkait dengan capaian pembelajaran yang ada di setiap topik. Nah, Bapak Ibu bisa kemas dalam bentuk seperti ini, bisa juga dalam bentuk yang tradisional seperti ini. Nah, seperti ini. Tujuannya untuk memandu saja, bahwa ini yang dipelajari, ini yang dipelajari, ini yang dipelajari. Setelah itu, ragam materi ya Bapak Ibu. Ragam materi di sini tergantung Bapak Ibu mau diwakili via PDF atau via video. Kalau saya biasanya via teks itu selalu saya masukkan. Karena mahasiswa kami itu tidak semuanya itu dapat sinyal yang bagus. Jadi harapannya dia download mungkin ke kota atau pinjam wifi, dia download, dia copy, dia baca di rumah sendiri tanpa harus connect. Makanya kita siapkan materi dalam bentuk PDF atau PPT. Untuk materi juga Bapak Ibu, sunnahnya adalah setiap kegiatan ini perlu diberi instruksi Bapak Ibu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu lihat di sini kan ada diminta ini ya. Silahkan Anda ikuti kegiatan 1 untuk menganalisis isi video ini. Nah, kemudian di sini misalnya, nah ini ada instruksi, silahkan tonton video ini tentang apa, kemudian dia klik tonton. Jadi sebaiknya modul digital yang kita buat nanti juga demikian Bapak Ibu. Ketika kita mau mengassembling satu objek pembelajaran, maka harus diberi pengantar. Pengantar itu penting karena mahasiswanya itu tidak di depan kita, jadi segala sesuatunya harus jelas. Kalau Bapak Ibu kasih pengantar, maka poinnya nanti di sini akan 2 atau 3 ya, poin maksimal. Kemudian nanti ada bentuk aktivitas, nanti kita lihat bentuk aktivitas seperti apa. Kemudian penutup. Nah, seperti itu saja sih Bapak Ibu. Nanti kita bisa checklist yang mana yang sudah, yang mana yang belum. Ini kalau di lembar ini itu komplit dari yang wajib, yang sunnah sampai yang mubah. Nah, sekarang kita yang wajibnya dulu Bapak Ibu. Yang wajibnya. Setelah Bapak Ibu merancang RPS, maka hal berikutnya yang perlu kita pikirkan adalah membuat ini Bapak Ibu. Ini kadang disebut orang peta program. Caranya bagaimana? Caranya cukup Bapak Ibu menuliskan di sini materinya. Pokok-pokok materinya ini kan bisa diturunkan dari RPS.
Kemudian Bapak Ibu berdiskusi dengan tim teachingnya. Kalau mau menjelaskan sanksi, misalnya ini contohnya, sanksi pidana, sifat dan fungsi pidana, kira-kira bagusnya dibentuk materinya dalam bentuk apa saja. Nah, Bapak Ibu silakan pilih. Kalau dalam bentuk PDF, oke, dia materi. Apakah diperlukan juga dalam bentuk video? Ya, bisa jadi juga untuk menjelaskan ini ya. Nanti kalau Bapak Ibu ada dua begini, berarti di sini sudah mulai berbagi peran. Mana yang dijelaskan di PDF, mana yang dijelaskan di video. Karena tidak semua harus dijelaskan di video. Soalnya video itu terikat waktu. Orang paling optimal itu di menit ke-4 sampai ke-5 Bapak Ibu. Di atasnya itu sudah hilang fokusnya. Makanya nanti silahkan diatur kalau mau divideokan yang bagian mana yang divideokan. Atau overview-nya terhadap semua materi ini. Atau simpulannya terhadap materi ini. Nanti Bapak Ibu juga bisa pilih. Apakah perlu juga infografis? Kalau dipandang tidak perlu berarti tidak usah. Apakah perlu tautan? Nah, contoh di sini misalnya, oh saya perlu tautan ini ke detik.com. Untuk apa? Untuk menunjukkan contoh-contoh sanksi pidana yang sudah ada misalnya dari berita-berita online. Nah, setelah itu kita pikirkan lagi aktivitas, kita lihat di RPS, aktivitasnya apa yang pas. Nah, setiap aktivitas di sini punya konsekuensinya Bapak Ibu. Sini saya akan jelaskan sekilas. Yang pertama soal tugas. Tugas kan esai ya Bapak Ibu biasanya diminta untuk menjawab soal-soal atau kumpul dalam bentuk makalah. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu soal dalam bentuk makalah atau esai, maka kita harus mengantisipasi soal copy paste. Karena ini online ya. Oleh karena itu, supaya tidak copy paste, usahakan kalau Bapak Ibu memilih tugas secara online, dia levelnya itu sudah masuk level yang C4 ke atas. C4 ke atas, C4, C5, C6 ya. Sampai berkarya. Itu pertama, dari sisi levelnya. Yang kedua, Bapak Ibu perlu kontekstualkan pertanyaan Bapak Ibu dengan masing-masing pribadi mahasiswa. Tujuannya supaya setiap konteks itu kan pasti berbeda. Kalau berbeda, kemungkinan dia nyontek sesama itu agak sulit gitu ya. Agak sulit. Nah, contoh misalnya kalau ditanya misalnya apa ya? Pahlawan asal Jogja gitu. Sebutkan nama-nama pahlawan asal Jogja. Maka yang dilakukan mahasiswa kalau diminta 3, dia 10 pun bisa jawab itu. 10 bisa jawab, lengkap dengan gambarnya, lengkap dengan silsilah keluarganya, semua bisa dijawab karena itu ada di Google. Tapi kalau Bapak Ibu tanya misalnya dari pahlawan-pahlawan yang asal Jogja, coba pilih mana yang paling membuat Belanda paling sulit. Silahkan urutkan. Nah, kalau sudah begitu udah mulai pusing dia. Karena tidak ada urutan-urutan begitu di Google ya. Dia harus menganalisis, mencari ini pahlawan di zaman Belanda atau di zaman Jepang, dia harus filter, kemudian dia harus pasang indikator-indikator tertentu untuk menentukan mana yang membuat sulit, misalnya dari sisi dana, dari sisi waktu, dan seterusnya. Maka tugas esai pada topik tersebut itu sudah pas. Nah, kalau Bapak Ibu mau mengukur pemahaman yang bervariasi mulai C1 sampai C6, maka Bapak Ibu bisa gunakan kuis yang ini. Karena dia bisa mulai dari berpikir biasa sampai yang tinggi juga boleh. Nah, kuis ini nanti dia bisa optimal kalau kita bisa menentukan timing yang tepat dan jumlah sesi yang tepat. Nah, misalnya kuis ini cuma dikasih 1 kali kesempatan kalau kita mau ambil nilainya. Tapi kalau kuis diposisikan sebagai pendalaman materi, ya kita bisa buat dia tanpa batasan dengan nilai yang tertinggi yang diambil atau nilai yang terakhir yang diambil. Nah, kemudian diskusi Bapak Ibu. Di Moodle itu ada fitur diskusi. Posisinya diskusi itu ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama, ini untuk pendalaman materi. Kalau Bapak Ibu memilih diskusi, ini digunakan untuk pendalaman materi. Nah, dikaitkan dengan kasus-kasus tertentu. Misalnya sanksi pidana ini kan banyak contoh-contoh sanksi pidana yang ada di Jogja misalnya yang terakhir-terakhir.
Bapak Ibu angkat, bisa masukkan dalam bentuk diskusi. Kemudian yang kedua, ini untuk review, peer review. Bapak Ibu bisa gunakan jenis tugas diskusi ini untuk peer review. Nah, misalnya Bapak Ibu meminta mahasiswa untuk buat slide PowerPoint gitu ya. Kalau Bapak Ibu kirim dalam bentuk tugas, maka cuma dosen dan mahasiswa yang tahu. Tapi kalau dimasukkan dalam bentuk diskusi, maka semua mahasiswa bisa saling mereview, mengomentari, kemudian memberi rating. Nah, kemudian ini workshop. Workshop ini bisa kita pilih sebagai aktivitas untuk pembelajaran daring. Bentuknya seperti apa? Workshop itu seperti peer review, Bapak Ibu. Peer review. Jadi mahasiswa nanti yang akan mereview tugas temannya. Nanti tinggal model nilainya itu apakah langsung poin ataukah berdasarkan rubrik, tergantung kita nanti. Tapi kalau di sini kita sudah tidak menilai lagi. Bentuk soalnya bisa sama. Bentuk soalnya bisa sama dengan tugas. Nah, tapi di sini bukan kita yang menilai, tapi mahasiswa. Ini juga bagus diterapkan kalau mahasiswanya banyak. Nah, kemudian glosari. Glosari itu daftar istilah. Biasanya daftar istilah ini dipakai untuk menilai yang C1, C2, C2 itu bisa dipakai di sini. Misalnya, Bapak Ibu menginginkan mahasiswa membaca ini perbedaan sanksi pidana, fungsi pidana dan seterusnya, pokoknya daftar-daftar istilah. Kalau Bapak Ibu gunakan glosari, mau tidak mau anak-anak akan membaca ini dan membaca Google. Daripada disuruh membaca saja, mending dimasukkan glosari. Kenapa? Karena dia nanti akan bersaing dengan sesama temannya. Kalau satu istilah sudah dimasukkan, dia kan tidak bisa masukkan lagi istilah itu. Dia harus baca lagi, dia cari lagi. Akhirnya nanti terkait dengan pidana, semua istilah itu sudah dibaca mahasiswa secara tidak langsung. Nah, itu fitur-fitur yang bisa digunakan. Kemudian lab, ini karena hukum mungkin tidak ada lab. Kemudian Vicon. Nah, Vicon ini juga bagus kalau posisinya tepat. Nah, dalam pembelajaran daring, Vicon ini tidak digunakan untuk menjelaskan materi ini, Bapak Ibu. Makanya saya simpan Vicon itu posisinya di aktivitas, bukan di materi. Karena posisi Vicon itu bukan untuk menjelaskan materi, tapi untuk mengkonfirmasi pemahaman mahasiswa. Kenapa harus seperti itu? Karena pada saat Vicon itu variabel di mahasiswa itu sangat bervariasi. Mulai dari perangkatnya, mulai dari kuotanya, sampai perasaannya Bapak Ibu. Itu macam-macam. Ada yang habis jadian tadi malam, ada yang baru jadian tadi malam, ada yang pulsanya sudah tinggal sedikit, ada yang disuruh ke pasar. Ya, kalau dipaksa Vicon, tidak konsentrasi dia. Apalagi kalau 2 jam pelajaran. Maka Vicon ini, penjelasan-penjelasan materi ini bisa diwakilkan ke dalam bentuk video. Nah, nanti di sisi lain, pada saat Vicon, kita tinggal mengkonfirmasi apakah yang sudah dipahami ini bisa, kita tanya, dia jawab, dan seterusnya. Gitu. Itu posisi Vicon. Ada juga alternatif yang belum masuk di sini, itu ikut topik-topik di tempat lain Bapak Ibu. Misalnya di Coursera ada topik, kemudian di Indonesia X ada topik. Nah, Bapak Ibu bisa arahkan itu sebagai bentuk aktivitas. Jadi kalau dia mengikuti kursus di sana atau ikut seminar-seminar di sana, maka kita bisa akui dikonversi ke dalam satu sub CP yang ada di sini. Nah, jadinya nanti Bapak Ibu setelah baca RPS, silakan ditulis di sini, kemudian dicentang-centang ini, mana yang kira-kira cocok untuk materi Bapak Ibu. Nah, setelah itu baru kita berhitung nih Bapak Ibu. Kita berhitung nanti video Bapak Ibu mau memproduksi berapa, PPT mau memproduksi berapa, PDF mau memproduksi berapa. Setelah kita hitung di sini, kumpul-kumpul, baru kita bagi di tim. Siapa yang kerja soal PDF-nya, siapa yang kerja videonya, siapa kerja tugasnya. Seperti itu, sehingga nanti lebih efektif ya dalam pembuatan modul digital. Saya pikir seperti itu. Mungkin ada yang mau dikonfirmasi, Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu yang mungkin ada yang perlu didiskusikan dengan Mas Toto. Sudah bisa membayangkan apa yang harus diperbuat Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin
untuk memetakan tadi yang disampaikan Mas Hartoto, itu kan kebutuhan peta program itu nanti mungkin Bapak Ibu yang harus melakukan. Cuma nanti untuk memproduk ya, masing-masing kan ada produknya tadi. Ada resource, ada materi. Resource itu materi. Kalau di LMS itu biasanya disebut resource ya, kalau itu berarti materinya, jenis-jenis materinya, kemudian activity-nya gitu. Nah, nanti yang memproduk resource itu dengan bantuan asisten kan gitu ya Mas Hartoto ya. Kalau Bapak Ibu tidak ada, tentunya yang resource itu nanti dibantu oleh asisten. Kalau nanti mungkin tapi yang menentukan gini, yang menentukan ini dibuat PowerPoint gitu. PowerPoint itu nanti teman-teman dosen ini harus PowerPoint. Nanti soal toolsnya, isinya ini gitu. Nah, nanti soal toolsnya, mamanya teman-teman mahasiswa pengen membuat PowerPoint itu dengan cara yang lebih milenial, menggunakan Canva atau menggunakan Slidego dan sebagainya. Itu nanti menurut saya biarkan teman-teman mahasiswa yang berkreasi. Kemudian kalau Bapak Ibu pengen aku tak menggunakan video, atau mungkin kalau zaman sekarang ya podcast dan sebagainya, itu nanti yang menentukan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Yang metrik tadi itu yang menentukan Bapak Ibu sekalian, nanti memproduksinya itu teman-teman mahasiswa yang membantu. Kira-kira seperti itu. Tapi monggo kalau ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu. Izin. Pak Mur, monggo Pak Mur. Terima kasih. Penyampaian materi cukup jelas. Tapi saya mempunyai gambaran cara membuatnya yang agak pusing gitu ya, karena ini baru pertama kali. Nah, tapi ini yang ini masih harus dikerjakan. Hanya yang bagian pertama tadi kaitannya dengan petunjuk belajar. Itu seperti apa sih sebetulnya? Karena kan ini nanti dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16 ya, diselingi dengan ujian tengah semester dengan ujian akhir semester. Nah, maksud dari petunjuk belajar itu kontennya apa sih sebetulnya? Mau menyampaikan semua metode pembelajaran, metodenya, ataupun juga nanti pertemuan, karena tadi saya melihat bahwa setiap pertemuan bisa berbeda-beda kontennya dan termasuk aktivitasnya. Nah, aktivitas itu berarti menggambarkan bagaimana sebetulnya petunjuk belajarnya. Nah, ini yang masih agak bingung ya. Artinya sebetulnya mau seperti apa, mau menggunakan medianya seperti apa. Karena kan prinsipnya materi yang kita sampaikan itu bisa dipahami oleh mahasiswa. Nah, kira-kira gimana Pak Toto kaitannya dengan yang bagian atas tadi, kaitannya dengan petunjuk belajar. Ya, saya masih bingung itu. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Boleh langsung Pak ya? Iya, monggo Mas. Ya. Jadi petunjuk belajar yang di awal itu Pak, secara umum aja gambarannya. Jadi setiap pertemuan secara umum misalnya untuk memulai pertemuan awali dengan mengisi presensi terlebih dahulu yang ada di bagian ini misalnya. Setelah mengisi presensi, silakan membaca sajian materi, kemudian mengikuti petunjuk aktivitas yang ada di dalam LMS sesuai dengan pertemuan itu. Jika ada pertanyaan, silahkan dikonsultasikan dengan dosen pengampu, baik melalui chat maupun melalui WA. Misalnya, sederhananya seperti itu, Pak. Intinya cuma memberi guide umum bahwa kalau belajar e-learning ini prosesnya seperti ini, gitu. Nggak sampai detil-detil ke pertemuan, karena setiap pertemuan lain alurnya. Oh. Berarti umum ya? Umum aja Pak, umum aja Pak. Oke. Dia masuk di bagian sunnah Pak. Nanti yang dipikir belakangan Pak. Ya, berarti umum dulu ya. Oke Pak Mardhama, kira-kira itu ya. Terima kasih Pak Toto. Selanjutnya ini kayaknya Bu Puji itu kayaknya, sebentar Pak, Bu Puji kayaknya resen ya. Iya Pak. Jadi monggo Bu Puji dulu. Terima kasih Mas Hartoto Bu. Mas Hartoto dari Makassar nggih. Makassar Bu. Sugeng rawuh wonten Jogja. Walaupun hanya sebatas apa tadi Pak Nindyo ngendika. 1 menit Bu, 1 menit sampai Jogja Bu. Gini Mas,
saya itu tadi mendengarkan apa yang disampaikan, mungkin memang ada beberapa yang sudah saya lakukan, tapi saya nggak tahu kalau itu namanya petunjuk belajar misalnya. Contohnya harus mengisi presensi, silahkan isi presensi dulu, baca PPT gitu, sudah saya tulis, tetapi nggak tahu kalau itu namanya petunjuk belajar. Nah itu kemarin kita tulis itu dalam setiap pertemuan, misalnya pertemuan pertama mesti di bagian awal itu ada isi presensi jangan lupa, misalnya seperti itu. Kemudian PPT dan sebagainya. Tapi terima kasih itu diingatkan. Nah cuman tadi kalau itu secara umum, apakah itu hanya cukup sekali ditampilkan di atas atau seperti yang saya lakukan tuh setiap pertemuan di LMS tuh saya tuliskan itu. Kemudian yang kedua, saya memang belum membuat yang namanya tadi CV dosen ya, pengen sih saya itu apalagi anak-anak sekarang itu ya pengennya ya dibuatkan CV walaupun nggak menarik CV-nya, wong saya itu produk lama gitu. Tetapi pengen walaupun isinya nggak menarik, tapi pengen ditampilkan secara menarik gitu. Mungkin dengan slide berjalan atau dengan animasi atau dengan kayaknya kok kalau deskripsi saja itu kok sekarang mahasiswa nggak pada suka. Betul, Bu. Nggak suka baca, Bu. Kalau cuma deskripsi. Kemudian sapaan mahasiswa. Sapaan mahasiswa tadi harus disajikan setiap kali pertemuan baiknya, nggih. Iya, Bu. Ya, tadi dari contoh panjangan tadi memang walaupun ada beberapa, tapi hampir semua masih deskripsi kalimat, tetapi mungkin bisa diganti bentuk yang lain, ngaten. Betul, Bu. Ya. Saya mau bertanya, saya yang belum pernah melakukan itu di situ memberikan tugas selama ini itu hanya isai tugas dari saya. Kalau kuis ya seperti tadi hanya 1,5 semester itu saya hanya sekali. Kemarin juga Bu Wika menganjurkan hanya sekali. Kita buat untuk 2 kali, nggih, 2 kali kuis untuk 2 kali termin. Kemudian kalau IC itu selama ini ya hanya tugas itu ya hanya IC yang pada akhirnya jengkel sendiri karena mahasiswa itu menjawabnya itu hanya pes gitu. Jadi saya memberi nilai akhirnya ya udahlah. Kalau yang enggak terlambat sesuai dengan waktu memberi ya saya beri nilai sama karena jengkel tadi kok jawabnya cuma ngopi sana ngopi sini tempel sana tempel sini padahal kita sudah menyampaikannya tuh sebenarnya ya secara familiar biar mereka tertarik tetapi nyatanya kok nggak bisa. Nah saya tertarik dengan yang disampaikan tadi mengenai tugas yang bisa dinilai sesama mahasiswa. Ya, Bu. Itu mungkin konkretnya seperti apa gitu lagi bisa dicontohkan siap. Boleh, biar nanti lebih seret. Kemudian yang ketiga saya memang setuju untuk PPT itu yang milenial. Saya nyoba sih walaupun tunak-tunuk ya Canva sama tadi sudah saya pakai untuk senang sebenarnya, tapi karena saya sudah tua, jadi saya buat satu pertemuan tuh saya bisa sampai jam 12 malam saya praktekkan. Nunuk nempel ini, nempel sana. Aduh, buat PPT ternyata lama juga. Ya? Ngomongin bahasa apa ya? Nunuk. Jadi pelan-pelan gitu. Pak. Jadi akhirnya satu PPT itu lama karena nempel sana, nempel sini gitu. Jadi terima kasih itu tadi yang perlu penjelasan untuk di awal dulu yang mungkin bisa menjadi koreksi untuk apa yang sudah saya lakukan. Ya. Matur nuwun. Ya. Baik, terima kasih Bu Puji. Jadi prinsipnya sebenarnya belajar modul dalam bentuk daring dengan yang ketika kita pertemuan di kelas itu hampir-hampir mirip sebenarnya. Kalau kita masuk ke kelas pertama kali, tentunya kan tidak langsung masuk, kita persepsi dulu, cerita-cerita ya. Di modul digital itu kita arahkan hampir mirip seperti itu. Cuma dengan porsi waktu yang tidak terlalu banyak. Makanya kemarin kita sapa. Kalau mungkin Bapak Ibu meminta untuk berdoa dulu sebelum memulai ya boleh disampaikan. Nah, tapi sebenarnya lebih diarahkan ke mengantarkan ke materi. Kemudian tadi untuk sajian, Bu Ika kan menyampaikan bahwa nanti
untuk mengemasnya ke dalam bentuk yang lebih menarik, nanti ada tim yang bisa membantu Bu Puji. Jadi Bu Puji cukup memberikan outline bahan mentahnya, mana yang mau di PPT-kan, mana yang mau di PDF-kan, kemudian tim tersebut nanti membantu mengembangkan. Bu Puji nanti tinggal ngecek, oh ini sudah cocok, sudah sesuai tidak dengan selera Bu Puji gitu. Kalau udah selera, oke, kita naikkan. Setelahnya kita assembling ke LMS. Nah, tadi itu juga sempat ditanyakan contoh. Nah, ini saya punya 2 case ini Bu Puji. Jadi mahasiswa kami yang di kelas ini Bu Puji, ini ada 670. Aduh. 670. Ya banget, satu bidang itu, Bu. Satu kelas, ya di materi ini Bu, di mata kuliah ini yang program. Ya. Nah itu kami dosennya cuma 3 Bu, jadi saya jatahnya 200-an sendiri untuk mata kuliah ini. Nah di awal-awal saya ini kasih esai Bu. Di awal-awal saya kasih esai. Sebenarnya untuk testing dulu Bu, ini testing. Saya testing dulu mahasiswa. Soalnya pun seperti ini Bu. Soalnya masih yang simple-simple. Sebenarnya tujuannya untuk mahasiswa latihan karena ini baru semester awal-awal. Untuk latihan bisa ngisi, bisa jawab begitu. Sebatas itu. Soalnya juga masih ringan-ringan. Tapi di sini saya ambil case-nya itu dari video yang ada mereka tonton. Ini di YouTube juga ada. Nah, tantangannya Bu, tantangannya mahasiswa kirim jam 11 malam, dia maunya 11.05 menit itu sudah ada nilainya gitu. Anak-anak sekarang itu tidak sabaran ya. Pesan taksi juga kalau tidak jelas kapan datangnya dia akan cancel. Gitu. Kalau kita dulu nunggu di jalan, tunggu taksi, baru anu tangan masih bisa sabar setengah jam. Kalau sekarang udah enggak bisa. Ya. Itu ke bawah-bawah juga sampai di tugas itu, Bu. Nah, jadi setiap hari tugas pertama ini sudah saya periksa semua. Dan untuk memeriksa tidak hanya memberi nilai nantinya, tetapi juga kita beri feedback yang betul-betul personal, Bu. Oh, disapa anak-anaknya, disapa. Oh, selamat ini Dek Niken, tugasnya sudah bagus. Bagian ini agak kurang gitu. Itu style pertama, Bu. Style pertama. Dan ternyata ini dalam waktu 1 minggu itu semua yang saya kerjakan, Bu. Periksa mahasiswa ini, periksa terus. Senin sampai Jumat periksa terus gitu ya. Tapi itu untuk cek awal. Nah, setelah itu saya agak sedikit ampun juga, Bu. Kalau semuanya seperti ini bentuknya. Pertemuan kedua ini masih saya lakukan. Ini ada forum diskusi juga, Bu, untuk pendalaman materi, tapi sudah case seperti ini. Nah, kemudian untuk tugas di sini juga ada. Di sini tugasnya itu sudah mulai kasus, Bu. Sudah mulai kasus. Saya menghindari tugas yang jelaskan seperti itu, saya menghindari. Nah, di sini saya buat kasus untuk mereka memilih. Sebenarnya saya mau mereka tahu bagaimana caranya memilih model yang tepat sebenarnya. Nah, ringan-ringan, Bu, cuma 2 nomor. Saya takut kalau 5 itu mahasiswa akan overdosis gitu ya. Sementara mata kuliah yang lain ada banyak gitu. Tapi sudah saya periksa semua, Bu. Kalau masuk saya periksa. Nah, saya sudah mulai masuk ke 4 ini, keempat di sini. Di sini saya memberikan peer review. Nah, peer review mana ya ini? Peer review, Bu. Peer review. Kenapa? Karena saya menganggap di pertemuan keempat ini mahasiswa sudah siap gitu. Sudah siap sehingga membantu saya untuk memeriksa tugas teman-temannya. Nah, sekarang ini baru 357 yang kirim. Nah, mungkin di hari Senin ini nanti akan banyak ini. Karena jadwalnya beda-beda. Jadi mereka itu nanti tinggal submit di sini. Kemudian kita buka sesi review kayak di jurnal gitu, Bu. Nanti mereka dapat jatah 2 orang. Saya kasih setiap mahasiswa itu meriksa 2 orang. Nah, tapi kan karena dia masih baru program mata kuliah ini, saya khawatir kalau dia meriksa nanti asal-asalan gitu. Dikasih nilai kalau temannya 100 gitu. Ya, jadinya di sini saya sudah atur. Kebetulan saya pakai model ini, saya atur bahwa yang meriksa itu harus dari kelas lain.
nggak bisa dari kelasnya sendiri. Supaya kalau dinilai misalnya didapat nilai 30, dia nggak dikeluarkan dari WA kelasnya gitu. Nah, setelah itu karena ini masih mahasiswa baru, saya tambahkan ini, Bu. Saya tambahkan rubriknya. Saya tambahkan rubrik. Jadi nilainya berdasarkan rubrik. Dia enggak kasih langsung nilai 80, 70, 30 gitu enggak, Bu. Jadi dia cukup mencentang saja sesuai dengan rubriknya. Ini rubriknya saya buat misalnya ini untuk pembuatan kelas. Kalau kelasnya kalau begini kasusnya ini. Jadi dia cukup centang-centang saja. Ini untuk kasus di topik saya, Bu ya. Topik saya. Saya buat seperti itu jadi mahasiswa tinggal pilih seperti ini, Bu. Tinggal pilih seperti ini sehingga dia tidak perlu lagi mikir skor-skornya. Nah, nanti kasih catatan, nanti nilainya maka akan keluar di kumulatif. Nah, itu yang saya lakukan dan banyak sekarang teman-teman beralih ke peer review, Bu, untuk pembelajaran daring ketimbang assignment murni. Nah, nanti kalau berbicara tool ada juga tuh, Bu, esai, tapi yang bisa langsung menilai otomatis, Bu. Itu sudah ada sekarang dikembangkan. Jadi nanti Ibu buat soal, terus kata kunci jawaban. Nanti sistem akan menilai berdasarkan kata kunci tersebut. Kalau ditemukan kata kuncinya, skornya sekian. Jadi mesin yang akan memeriksa. Itu sudah ada softwarenya di sini. Oke, terus apa lagi, Bu ya? Bentuk video. Bentuk video. Video itu Bapak Ibu sekalian bisa dikemas ke dalam beberapa bentuk ya Bapak Ibu. Yang pertama, yang paling simpel Bapak Ibu adalah video Bapak Ibu menjelaskan materi. Menjelaskan materi. Jadi Bapak Ibu di PowerPoint seperti biasa, kemudian direkam. Nah, contohnya yang saya pakai itu untuk ini Bapak Ibu. Mana ya? Ini. Ini pertemuan kedua ini karena dia masih teori, wah saya harus menjelaskan langsung nih. Saya menjelaskan langsung, saya rekam saya pakai Canva, kemudian saya rekam di Camtasia, saya upload di YouTube, kemudian saya pasang di sini. Sebenarnya tujuan saya ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama supaya mahasiswa itu dengar penjelasan saya daripada dosen yang lain. Karena masa di YouTube terus bagian saya ngapain gitu ya, tidak pernah menjelaskan. Terus yang kedua Bapak Ibu, mahasiswa saya banyak Bapak Ibu. Trafficnya masa saya arahkan ke orang lain. Mahasiswa 600, kalau saya ngupload di YouTube ya view-nya view ke YouTube saya gitu. Niat agak jahat ya Bapak Ibu. Nah, tetapi sebenarnya di sini saya tahu kebiasaan mahasiswa Bapak Ibu. Kalau mahasiswa nonton video, dia biasanya skip finish gitu ya Bapak Ibu. Apalagi videonya sampai 8 menit ini. Oh, pasti akan skip finish, tapi di sini saya sudah proteksi. Ketika mahasiswa nonton, dia tidak akan bisa ini Bapak. Ini ada petunjuknya dulu. Nah, silakan catat poin-poin dan diberikan kuis di bagian akhir. Nah, itu. Jadi videonya itu interaktif Bapak Ibu. Ya. Videonya interaktif. Videonya interaktif, tapi saya karena tidak membuat soal, saya cuma di bagian akhir aja satu nomor. Nah, ini Bapak Ibu bisa gunakan PowerPoint untuk merekam seperti ini. Nah, ini tidak bisa Bapak Ibu, tidak bisa di skip. Pokoknya dia harus sampai ke garis finish baru tuntas di sini dapat bintang. Itu toolnya sudah ada di situ Bapak Ibu, sudah ada. Sudah ada di Moodle itu sudah ada. Jadi jenis video pertama itu video rekam layar. Video rekam layar ini nanti Bapak Ibu pilih kalau Bapak Ibu sudah punya materi dalam bentuk PowerPoint. Cuma kalau PowerPoint yang dibagikan, yakin anak-anak tidak paham. Karena memang PowerPoint tidak didesain untuk dipelajari mandiri. Kan kalau PowerPoint paketannya dengan penjelasan Bapak Ibu. Nah, karena kita kalau via Zoom terus kita sampaikan, itu kan berulang-ulang. Kita ngajar 4 kelas, 4 kali kita menjelaskan materi yang sama. Jadi supaya tidak berulang-ulang, makanya kita rekam seperti ini Bapak Ibu, rekam layar. Tapi foto kita nampak sedikit supaya ketika nonton dia masih ingat kita gitu. Itu jenis pertama. Jenis yang kedua, Bapak Ibu penjelasan langsung yang seperti apa? Ya biasanya yang pembicara-pembicara itu yang direkam pakai kamera gitu, dia langsung menjelaskan layarnya misalnya kayak gini gitu. Dia langsung menjelaskan, nah itu bisa.
Nah ini kalau begini ini sudah ada tim yang bagian rekam. Kalau saya begini kan manual aja langsung. Besok mau ngajar ya malam ini saya rekam, saya upload gitu. Bentuk kedua seperti itu, penjelasan, video penjelasan. Ya, kalau video penjelasan seperti itu ya maksimal 5-7 menit lah Bapak Ibu. Terus bentuk ketiga Bapak Ibu bisa bentuk bentuk podcast. Jadi saya sudah melihat sekarang beberapa dosen itu membuat dia duduk-duduk nyantai di kafe atau di kursi, dia lagi diskusi gitu. Sebenarnya yang didiskusikan itu adalah materi pelajaran, tapi direkam gitu, seperti kayak podcast Deddy Corbuzier gitu. Itu dikemas secara santai kemudian diupload. Nah, ini sangat bagus untuk materi yang sifatnya pengetahuan, wawasan itu bisa dibentuk seperti itu. Kemudian bentuk yang keempat, bentuk yang keempat itu bisa bentuk explainer Bapak Ibu. Bentuk explainer itu yang kayak gini. Ya. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu memilih, wow ini cocoknya dibentuk seperti ini gitu. Sejarah Pancasila. Nah, ini bentuk explainer Bapak Ibu. Jadi yang biasa ditemukan nah, seperti ini, yang muncul gambar-gambar satu-satu sambil ada penjelasan. Nah, itu bentuk explainer. Nah, biasanya Bapak Ibu yang explainer. Nah, biasanya yang ada gambar-gambar tangan-tangan itu. Indonesia ya, di sejarah. Nah, kayak begini Bapak Ibu, yang ada animasi-animasi tangan ini kan bisa dibuat pakai Xpli, bisa pakai ada beberapa software, saya lupa detailnya, yang bisa buat animasi seperti ini. Ini biasanya dipakai untuk konsep atau sejarah atau proses, biasanya pakai video-video seperti ini. Kemudian bentuk yang terakhir yang paling sulit yang bentuk sinema, bentuk drama. Ini agak ribet buatnya. Ini bisa panjang durasinya kalau bentuk drama. Jadi tergantung nanti Bapak Ibu kalau mau kemas dalam bentuk video, bentuk mana yang pas, mana yang paling memungkinkan ya. Jangan canggih, niatnya mau bagus tapi nanti akhirnya tidak selesai gitu, repot juga. Seperti itu. Ya, saya kembalikan ke ya. Ya, Bu Uji ya, kira-kira itu nanti bisa membayangkan. Tadi mungkin teman-teman yang penting adalah memetakan itu dulu ya, terkait dengan konten-konten yang akan dibuat. Ini ada beberapa yang masih ini antusias ini, Mas Hartoto, ini ada 4 orang yang resen. Yang pertama mungkin urut Pak Naryo, ada yang mau disampaikan Pak Naryo? Oke, terima kasih Pak Nindyo. Jelas suara saya Pak Nindyo? Jelas banget Pak Naryo. Oke, makasih. Baik, Assalamualaikum Mas Hartoto. Ada beberapa yang saya tanyakan, termasuk juga nanti kaitannya dengan PPK ini. Pertama berkaitan dengan di bagian pengantar tadi Mas Hartoto. Di bagian pengantar itu kan ada 5 poin ya. Ada deskripsi mata kuliah, ada sapaan mata kuliah, ada profil dosen, ada CPMK, dan ada petunjuk belajar. Nah, kalau di dalam bagian pengantar ini mungkin dinarasikan tidak sulit, Pak. Karena itu lebih gampang. Tapi bagaimana kalau bentuk pengantarnya ini tidak dalam bentuk narasi, tapi audio atau video gitu. Karena ini juga nanti berkaitan dengan PPK ini. Kira-kira dari pengantar ini, yang 5 item ini mana yang harus diambil gambarnya untuk video dan mana yang cukup dengan narasi. Atau mungkin Mas Toto bisa memberikan contoh misalnya tentang profil dosen misalnya. Bagaimana profil dosen itu digambarkan dalam bentuk video atau audio visual misalnya begitu. Atau bagaimana sehingga ini biar tidak dalam bentuk semuanya narasi gitu. Itu yang bagian pengantar. Kemudian yang kedua
bagian dengan di aktivitas, Mas. Di aktivitas itu kan kalau nggak salah ada beberapa item, itu ada tugas, glossary, diskusi, kuis, dan sebagainya itu. Nah, kalau di tempat kita itu ada UAS dan UTS gitu. Nah, nilai UAS dan UTS itu ada di mana ini, Mas? Karena untuk yang kuis, kemudian diskusi dan sebagainya itu kan ada di bagian activity ya, di luar UAS dan UTS. Nah, kalau kemudian itu ada UTS, itu masuk di aktivitas mana? Gitu. Kemudian yang kedua, kalau di aktivitas itu ada tugas untuk membuat video. Ya, misalnya begini, saya mengajar mata kuliah Pancasila. Kemudian saya minta pada mahasiswa untuk membuat video tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas kita sehari-hari. Buatlah contoh implementasi nilai Pancasila di dalam aktivitas yang kemudian Anda bikin videonya, gitu. Misalnya begitu. Nah, kalau kemudian aktivitas itu dalam bentuk dibikin video, itu nanti diletakkan di mana bagian aktivitas itu. Kemudian yang terakhir, kalau materi itu mengambil bahan video yang bukan dibuat sendiri. Jadi kalau tadi misalnya sejarah Pancasila gitu ya, itu kemudian di situ kan ada video yang sudah kita ambil dari YouTube misalnya begitu. Nah, kalau itu video yang diambil dari YouTube itu ketentuannya bagaimana, boleh atau tidak? Mungkin begitu Mas Hartoto. Terima kasih Mas Hartoto. Ya, Pak. Mas Hartoto. Ya, kebetulan ini saya kemarin sempat mereview Pancasila. Nah, saya sudah kirimkan link nih Pak. Link ini bisa jadi contoh ini. Ini mata kuliahnya Pendidikan Pancasila. Nah, tim pengembangnya dikemas dalam bentuk seperti ini. Tapi kalau kita lihat pakemnya sama pakemnya Pak ya. Pasti ada pengantarnya ini. Ada pengantarnya, terus ada isinya. Kemudian ini ada petunjuk belajarnya, petunjuk belajarnya. Ini dari UPI Pak yang kembangkan. Tapi UPI gabung dengan UNM, gabung dengan Malang untuk mengembangkan modul pendidikan Pancasila ini. Jadi poin-poinnya tadi hampir sama. Ada capaian pembelajarannya, dosen pengampu. Nah, tadi Bapak tanya, mana yang dikemas dalam bentuk gambar, mana dalam bentuk video. Ini tergantung selera, Pak. Tergantung selera. Nanti Bapak lihat, kalau misalnya sanggup dosen pengampunya dalam bentuk video, nggih monggo, itu yang paling bagus. Cuma kalau dosen pengembangnya itu ada beberapa, ini harus dikasih ketemu Pak. Agak repot kasih ketemu dosen untuk rekaman gitu Pak. Nah, jadi makanya kayak begini dikemas dalam bentuk gambar. Kayak yang saya juga ini Pak, ini sulit untuk ketemu karena ini kampusnya kami di tempat yang berbeda. Kami 3 dosen itu, satu di kampus Makassar, saya, kemudian ini di kampus Bone sekitar 4 jaman, ini juga di kampus Parepare sekitar 4 jam dari Makassar, 3 UPP Pak, 3 tempat yang berbeda. Saya bilang, kalau kita mau rekaman sama-sama agak sulit ketemu, jadi kirim saja gambar terbaik gitu. Gambar terbaik nanti saya buat di Canva, saya masukkan di sini. Ya, awalnya bentuk teks Pak, cuma teks, kayaknya pertemuan pertama anak-anak kayaknya kurang berkesan ini kalau teks gitu. Kita bentuk seperti ini. Nah, jadi untuk profil bagusnya tingkatan-tingkatannya, pertama teks, kedua bentuk gambar seperti ini, ketiga kalau sanggup bentuk video, itu sudah derajat paling tinggi, Pak. Saya sanggupnya di sini dalam bentuk gambar. Nah, kemudian kalau capaian begini, Pak, bagusnya sebenarnya kalau yang model begini ini agak membosankan, Pak. Nanti bisa dikemas dalam bentuk infografis. Nah, di sini di mana ya? Di mata kuliah yang satu itu sudah saya bentuk infografis. Bentar, Pak. Mana ya?
Nah, yang ini sudah saya bentuk infografis meskipun ya infografis ala kadarnya, Pak. Infografis ala kadarnya. Supaya mahasiswa enggak banyak mikirnya. Kalau teks itu kayaknya baru dibaca aja sudah kesannya ribet gitu. Jadi kita bentuk infografis. Nah, kemudian aktivitas tadi, Pak. Ya, jadi sama yang Excel ini itu hanya bentuk wujudnya aja, Pak. Wujudnya. Nanti masalah presentasi itu urusan lain. Karena ini wujud ini dipakai untuk unit produksi. Jadi di kami ya sama. Kalau UTS ya UTS ada instruksi ya mungkin di sini sama, Pak. Bentuknya suruh mengumpulkan video. Sama, Pak ya. Tugasnya diminta mengumpulkan video. Ini karena yang program di mata kuliah ini sudah agak semester tinggi dan di mata kuliah sebelumnya sudah diajari buat video, di sini ditagih buat video. Nah, nanti caranya gimana? Caranya videonya diupload di YouTube, Pak, tidak diupload di LMS. Jadi di instruksinya nanti minta mahasiswa untuk diupload ke YouTube, URL-nya masuk di sini. Nah, terus kalau kita ambil file dari YouTube, bagaimana copyright-nya gitu, Pak? Nah, sama seperti kasus saya yang ini, Pak, yang ini. Jadi ceritanya CP-nya itu saya mau menjelaskan sejarah komputer, Pak. Sejarah komputer dalam proses pembelajaran. Niatnya, Pak, saya mau buat sendiri, Pak. Tapi setelah buka YouTube, saya down duluan, Pak. Soalnya di YouTube ada dan lebih bagus gitu. Satu-satunya kekurangannya yang ada di YouTube ini cuma bahasa Inggris, Pak. Tapi saya pikir karena ini sederhana, anak-anak bisa paham. Nah, bisa paham. Makanya saya ambil ini, Pak. Saya ambil ini sumbernya dari YouTube ini, Pak. Saya ambil. The History of Technology in Education. Nah, ini saya ambil dari YouTube. Nah, ada timeline seperti ini. Ini yang enggak saya tahu mau buat seperti ini, Pak, cuma enggak sampai, Pak, waktunya untuk buat seperti ini. Saya tanya juga senior-seniornya untuk buat seperti ini, enggak sanggup, Pak. Ya sudah, ambil aja dari YouTube. Nah, soal copyright-nya gimana? Copyright-nya ini tidak mengambil hak ciptanya pembuatnya, Pak. Ini sama saja Bapak buka YouTube begini baru dilihat karena metode yang dipakai kan embed, Pak. Embed itu tetap copyright-nya, view-nya tetap ke YouTube sana, jadi tidak masalah. Nah, sama seperti ini, Pak. Mau buat gambaran teknologi di 2050 kan tidak bisa, Pak. Oh, teknologinya saya tidak dapat. Makanya di sini saya ngambil videonya Intel. Videonya Intel lah. Ini kalau dibuka di YouTube langsung ya bisa juga kan, Pak. Nah, di share. Jadi tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Yang tidak boleh itu kita ambil di YouTube. Kita ambil di YouTube, kita potong, kita upload di sini. Nah, baru kita anggap ini karya kita, itu yang enggak boleh. Tapi kalau video embed seperti ini enggak masalah, Pak ya. Enggak masalah. Jadi itu, Pak, ada lagi mungkin yang belum terjawab tadi? Yang UTS UAS, Pak, kalau Mas Hartoto, kalau di pengalaman Mas Hartoto gimana? Karena gini, Fakultas Hukum itu sebenarnya sudah pengennya kan arahnya ke outcome based education, Pak, Mas Hartoto. Sebenarnya kalau outcome based education itu kan assessment itu harusnya berdasarkan CPMK, ya, capaian pembelajaran mata kuliah. Tapi karena di universitas kami itu belum ada kebijakan soal itu. Jadi kebijakannya itu tetap menggunakan UTS UAS gitu. Nah, itu implementasinya maksudnya Pak Naryo, itu implementasinya seperti apa kira-kira gitu gambarnya. Kalau di mata kuliah saya sih, Pak, semuanya itu saya arahkan ke proyek, Pak. Saya arahkan ke proyek. Sama seperti UTS ini. Mana ya UTS? UTS. Masih ada jadwal UTS UAS ya, Mas Hartoto, ya, kalau di... Masih, Pak. Kami masih memiliki jadwal. Ya, meskipun berarti kan UTS UAS-nya itu nanti sesuai jadwal itu ya? Ya, cuma pengerjaannya itu tidak ngikut jadwal, Pak. Tapi tetap ada gitu. UTS. Di aturannya masih ada UTS, tapi jadwalnya karena di pertemuan pertama itu, Pak, saya sudah, ini pertemuan 1 sampai 16 apa yang dilakukan itu sudah kita jelaskan, termasuk soalnya ini kita jelaskan. Nah, di sini kami selalu menggunakan basisnya project kontekstual disesuaikan dengan prodi CPMK itu kita bentuk project. Kami sudah meninggalkan UTS bentuknya esai kemudian di scoring gitu. Udah Pak. Udah repot di dosennya terus jawabannya mengecewakan, Pak.
Jadi gitu kita ya. lebih ke implementasi ilmu yang sudah dipelajari itu di mana kepakainya. Jadi kalau saya di sini saya meminta mahasiswa itu mewawancarai guru, menganalisis masalah-masalah yang dimiliki oleh guru ditemukan, kemudian dia memberikan solusi dari ilmu yang dipelajari ini semua dari 1 sampai 8 nih. Dia memilih menyelesaikan solusi, kemudian meminta testimoni dari gurunya. Sebenarnya tujuannya 2, Pak. 1, supaya mahasiswa tahu ilmunya itu kepake. Yang kedua, untuk promosi prodi, Pak. Jadi kami selalu model-model seperti itu, Pak. Ya. Oke, Mas Toto. Ya, Pak Naryo. Yang penting Pak Naryo ini yang bagian pendahuluan sudah bisa membayangkan kira-kira profil dosennya Pak Naryo mau dibuat foto aja atau mau dibuat video nih Pak Naryo? Ya, nanti kita lihat. Karena begini di kegiatan kita ini kan satu mata kuliah satu dosen ya. Jadi tidak tim teaching gitu loh. Sehingga kan itu sebenarnya kan lebih mudah kalau memang mau dibikin video gitu. Siap. Yang penting ada yang rekam, Pak. Ya. Ya, ini ada nanti yang rekam ada, kalau enggak ya rekam sendiri Pak Naryo. Oke. Ya. Oke, Pak Naryo. Ya, matur nuwun Pak Naryo. Ini selanjutnya nih Mas Rama, ini urutannya Mas Rama. Silakan Mas Rama, ada yang mau disampaikan Mas Rama? Baik, terima kasih Pak Nindyo. Assalamualaikum Pak Hartoto. Ini, halo, terdengar suara saya? Ya, terdengar serak-serak basah, Mas. Oh iya, Pak. Karena ini saya mohon maaf, belum nampak. Wajahnya nggak bisa saya tampakkan karena sinyal saya suka hilang kalau menampakkan wajah. Saya khawatir nanti suara saya malah jadi robot ini Pak Hartoto. Ya, bagus Pak suara Pak. Bagus ya. Ya, mudah-mudahan lancar karena saya ada di pelosok Yogyakarta. Jadi gini, saya itu kan berguru juga sama Bu Widya, mungkin Pak Toto kenal ya Bu Widya dari UNM juga beliau. Iya. Sama Bu Arnida. Wah ya. Terus Prof Patabundu sama Prof Suding dan lain segala macam. Iya, siap. Jadi saya udah berguru. Nah, saya mau nanya ini. Iya, dari UNM juga kebetulan beliau. Nah, saya tuh mau nanya mengenai bagian pendahuluan di LMS-nya itu. Apa perlu nggak sih sebetulnya kita masukkan seperti garis-garis besar program pengajaran, analisis instruksional, SAP, satuan acara perkuliahan atau pedoman penskoran, itu perlu nggak sih kita masukkan di dalam LMS seperti itu juga? Itu yang pertama. Saya cuma 2 aja sih pertanyaan saya. Yang kedua, kalau kita membuat satu video di-upload di YouTube, terus nanti kita minta di video itu juga kita iseng kita cantumkan, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe atau share. Kira-kira boleh nggak seperti itu? Etis atau tidak seperti itu? Kira-kira. Dan yang satu lagi yang menarik, saya itu masih penasaran dengan glosari itu bagaimana sih mekanismenya sebetulnya. Kira-kira itu Pak Toto. Terima kasih. Oke, hilang suaranya. Semoga tertangkap ya Mas Hartoto ya. Mudah-mudahan, karena memang sinyal saya kurang bagus ini Pak Nindyo. Ya. Ini malah gantian Mas Hartotonya yang hilang ini. Ini malah yang jelek sinyal. Takut terpapar itu. Hilang malah punya. Iya, ini malah Mas Hartotonya yang hilang. Kesetrum sinyalnya sama itu jadi hilang. Ini sambil nunggu Mas Hartotonya. Oh, ini sudah kembali Mas Hartoto. Terputus tadi Pak, terputus. Tadi saya sempat dengar soal penilaian tadi ya. Penilaian terus desain instruksional dan sebagainya. Jadi, apakah boleh di sana? Ada analisis, ada intinya penting. Ya, intinya Pak bagian itu jadi, penting. Pak. Intinya bagian itu penting. Cuma menampilkannya itu apakah kan semuanya penting ini Pak, semuanya penting. Cuma kalau tumplek disatukan gitu di pengantar itu akhirnya pengantar itu penuh Pak.
Betul. Nuansa senang setelah melihat foto Bapak itu jadi hilang setelah ketumpuk itu. Dan itu biasanya ada di RPS, Pak. Makanya gitu. nanti bagian-bagian itu cantumkan saja di RPS, RPS-nya diupload di bagian gitu ya. pengantar itu nanti ada RPS. Karena RPS juga harus diupload, harus diketahui oleh mahasiswa. Nanti untuk Monef, untuk evaluasi awal perkuliahan, untuk EDOM juga kan pasti ditanya itu, apakah dosen sudah share RPS itu. Jadi bagian itu kan ada di RPS, biarkan dia di-upload satu dokumen saja supaya tidak mengganggu yang lain. Nah, untuk boleh like, share, dan komen, ya saya gitu. Tergantung. Kayak kisi tes objektif juga termasuk boleh dimasukkan di RPS ya, Pak Toto? Betul, Pak. Betul. Tapi nanti gitu ya. kalau kisi-kisi itu kan sudah per item itu, Pak. Sudah per item, nanti adanya di item-item yang terkait, Pak. Gitu ya. Ya, misalnya Bapak punya rubriknya itu nanti dipakai ya di dekat dengan yang tugasnya, Pak. Kalau terlalu jauh dari RPS ke tugas itu nanti bingung mahasiswanya. Nah, ini saya contohkan ini saya mendampingi juga untuk memproduksi modul gitu ya. Memproduksi modul, mereka teknisnya setelah Excel-nya itu lengkap, kemudian dosennya itu sudah menentukan centang-centangnya. Nah, setelah itu nanti diatur waktu mereka membuat tanggal-tanggal untuk kapan syuting, dan bagian mana yang di-syuting. Nah, ini contoh-contohnya yang muda-muda. Itu modelnya kayaknya begini, di kursi, duduk di samping-samping kampus itu cerita-cerita. Sama masih cocok lah itu. Yang profesor, yang senior pasti di mejanya nih, di mejanya. Iya, biar kelihatan berwibawa gitu ya. Ya, karena kalau yang prof masuk di pinggir-pinggir kampus itu kan kayak gimana gitu. Nah, jadi ini kebetulan yang rekam ya kita minta jasa ini yang biasa rekam video. Nah, di sini. Jadi supaya energinya bisa dimanfaatkan yang lain. Jadi ada gaya berdiri, gaya dulu, pokoknya bebas lah, Pak. Yang penting intinya tidak lewat dari 7 menit gitu. Ya, jadi mereka menikmati, Pak, dengan proses ini. Setelah direkam, nah nanti tim bagian video itu ngirimkan. Cuma kita kasih pakemnya harus ada apa kalau di video. Saya di sini sampaikan kalau di video itu yang penting durasinya. Terus yang kedua harus ada identitas kampusnya. Ya, ini saya bilang seperti ini, harus ada logo Kemdikbud sebagai sponsorship. Kemudian harus ada logo kampus karena identitas kampus. Biar kalau di copy videonya, Pak, dipakai kampus lain, Pak, tetap ada logo kampus kita. Ada nama prodi dan yang paling penting ada nama dosennya gitu. Supaya untuk anak cucu, Pak, masih dilihat, wah ini dulu dipakai kontennya. Setelah itu isi dan copyright. Saya pikir itu aja inti di videonya. Nanti masalah isinya gimana jelas sudah bagus karena sekarang sudah mulai terkumpul di dalam bentuk drive. Jadi belum ke e-learning dulu, Pak. Kita kumpulkan dulu bahan-bahan P1 pertemuan 1, folder pertemuan 1. Ini sudah ada, ini sudah ada, ini sudah ada. Jadi nanti kalau sudah komplit baru langsung sekali duduk kita pindahkan semua ke e-learning. Jadi kerjanya biasanya seperti itu pola kerjanya. Terus kalau kita masih like, subscribe gimana itu, Pak? Boleh, nggak ada masalah ya? Ya kalau saya nggak berani, Pak, kalau sama anak-anak. Nggak berani. Sebenarnya kan lumayan, siapa tuh bisa dapat Google AdSense, artinya di situ ya. Iya, Pak, cuma ya itu gantung lagi karena penerimaannya mahasiswa itu beda-beda, Pak. Khawatirnya marwah dosennya itu gimana gitu. Nah, saya cukup mungkin itu aja, Pak. Mungkin kalau dikemas yang baik kali ya. Ya, kira-kira gitu. Terus untuk yang glosari bagaimana, Pak Toto? Kalau saya cukup sampai memaksakan anak-anak harus nonton penuh, Pak. Sampai di situ saja karena tujuannya memang di pembelajarannya itu. Ini sinyalnya ngadat ini. Ya ini Mas Toto. Jadi kalau untuk glosari itu sebenarnya kalau di LMS sudah ada, Mas Rama, toolsnya. Ya. Di activity itu ada glosari di LMS, nanti bisa dicek. Iya, enggak, maksudnya model penggunaannya seperti apa itu tadi? Jadi gini, jadi kalau nanti umpamanya teman-teman mahasiswa itu diminta untuk membaca literatur atau mencari literatur kan,
Contoh makanya mencari apa singkatan-singkatan terkait dengan hukum pidana gitu, ya kan? Nah, nanti dia menguploadkan ke glosari itu gitu. Jadi dia tidak hanya sekedar membaca, tapi dia bisa memberikan apa glosari ke LMS gitu. Oh iya. Nambah sedikit tanyanya tadi Pak Nidyo kaitannya dengan glosari ya. Hukum pidana itu kan banyak. Silakan Mas Rama. Gimana Mas? Monggo Bu Kunti. Nah, ya sekedap ya. Saya tadi cuma kaitannya dengan yang dijelaskan Pak Hartoto, itu glosari itu nanti kan mahasiswa ngisi terus nggak ada yang sama gitu ya Pak Nindyo. Begitu jadi. Satu misalnya jadi itu istilah-istilah bisa diaktifkan ini, jadi diminta mahasiswa untuk mencari istilah yang lain karena itu kan bisa saling melihat Bu. Kalau glosari itu bisa dilihat semua mahasiswa. Kalau sudah diisi tidak boleh lagi begitu. Ya gitu. Dan itu bisa dilihat semua mahasiswa. Gitu. Oh, gitu. Oke, kalau glosari itu bisa dilihat semua. Menanyakan itu. Di hukum pidana itu kan banyak istilahnya. Ya. Betul Pak, bisa dilihat oleh mahasiswa. Dan sebenarnya itu tujuannya Pak, supaya mahasiswa itu akhirnya membaca. Kalau mentok istilahnya sudah diambil orang, dia cari lagi yang lain. Gitu. Ya gitu. Akhirnya secara tidak langsung anak-anak dipaksa untuk mencari sebanyak-banyaknya istilah daripada silahkan baca ini, enggak dibaca Pak. Iya, silakan betul. Apa yang dimaksud dengan ini? Itu di copy paste malah jawabannya Pak. Jadi Bu Kunti mungkin ada tambahan Bu Kunti? Baik, ada beberapa pertanyaan nih Pak Hartoto. Yang pertama itu tadi kaitannya dengan pengantar. Pengantar yang istrinya deskripsi mata kuliah, sapaan, kemudian profil dosen, JPMK itu apakah cukup disampaikan pada saat kuliah pertama di announcement itu atau di setiap kali perkuliahan? Saya kira kalau misalnya profil dosen itu kan nggak perlu setiap pertemuan disampaikan ya. Itu satu pertanyaannya. Yang kedua, sebetulnya saya juga sudah mencoba ya membuat PPT yang agak kekinian lah gitu ya, meskipun yang kemarin semester kemarin kan sangat sederhana. Nah, ini kita tambahkan beberapa konten, gambar, kemudian dan lain sebagainya supaya agak menarik gitu. Tapi ternyata ketika diupload di LMS itu nggak terlalu berat gitu. Tapi ternyata kalau diganti PDF bukan PPT ternyata bisa, saya coba bisa. Nah ini baru mencoba aja ternyata bisa. Ini sharing. Kemudian yang pertanyaan kedua itu ketika kita itu mengajar selama ini kan sudah terbiasa 100 menit gitu ya. Ketika kita 2 SKS, kemudian sekarang ini yang kuliah sekarang dilaksanakan tatap maya itu kita habiskan 100 menit. Nah pertanyaan saya, kalau kita nanti semuanya sudah tidak tatap maya ya, ini disampaikan secara daring yang tanpa tatap maya, asinkron itu, apakah dari materi dan aktivitas itu juga kita hitung 100 menit gitu. Misalnya ada video 7 menit, ada tugas mahasiswa, gitu kita bayangkan saja mahasiswa itu membuat sampai 100 menit begitu, ataukah bisa misalnya selama ini saya memberi tugas itu kadang-kadang dikumpulkannya 1 hari gitu, dengan pertimbangan nanti kalau ada sinyal-sinyal jelek, kemudian ada error-error gitu, bisa ada waktu yang agak panjang gitu. Jadi pertanyaan saya, apakah kita tetap hitung itu 100 menit ataukah boleh lewat atau boleh kurang dari itu gitu. Yang ketiga, kalau misalnya dalam metode pembelajaran misalnya gitu kita menggunakan hanya 5 menit saja gitu tuh, apakah tidak kemudian apakah misalnya materi topik 3 gitu ya tentang satu hal gitu. Nah, dari 5 menit itu kan masih kurang waktunya gitu ya. Apakah hanya diambil sebagian kecil saja dari yang harusnya dijelaskan pada hari itu gitu, ataukah harus semua sudah
terakomodir dalam waktu yang pendek itu gitu. Itu pertanyaan yang ketiga ya. Saya kira sementara itu kalau terkait dengan selama ini kan kita punya welcoming speech pada saat awal kuliah begitu. Nah, itu saya kadang-kadang sampaikan ke mahasiswa, kalau suka ya di like ya gitu misalnya gitu. Tapi kan ini secara oral kita sampaikan pada waktu kita memberikan kuliah tatap maya gitu ya. Nah itu etis enggak kalau kemudian seperti Mas Rama tadi ya disampaikan nggak usah subscribe gitu terus segala macam, tapi kalau like ya di like ya gitu. Misalnya kalau suka ya di like ya misalnya seperti itu, menyampaikan begitu saya kira mungkin boleh aja ya Pak ya Pak Hartoto. Saya kira itu pertanyaan saya 3 itu Pak. Baik, terima kasih Ibu. Mohon maaf ini sinyal saya juga lagi putus-putus. Intinya boleh Bu, karena tidak ada aturan yang dilanggar. Jadi tidak masalah sebenarnya, tidak masalah. Jadi tinggal kita lihat aja situasinya mahasiswa. Tapi secara prinsip tidak masalah Bu. Saya juga di beberapa kesempatan mempromosikan video daripada dia nonton video yang lain gitu yang tidak jelas kualitasnya, mending video dosennya yang ditonton gitu. Saya kira tidak masalah. Dan kadang saya juga ini TikTokan sama dosen yang lain Bu. Jadi saya tidak mempromosikan tapi dosen yang lain yang mempromosikan. Ya kebalik, saya juga mempromosikan dosen lain gitu. Supaya jatuh-jatuhnya lebih enak di saya. Tapi sekali lagi tidak masalah Bu. Dilihat saja nanti situasinya, saya kira sangat fleksibel. Terus masalah video opening tadi itu memang ada di bagian pengantar. Terus tadi yang tengah itu terkait dengan video yang 5 menit udah habis Bu ya. Iya. Ya. Jadi ceritanya Bu, video juga harus tuntas. Namun dia tidak tidak dibuat satu utuh gitu ya. Kalau film itu dipecah serial-serialnya Bu. Kalau drama Korea itu biasanya dipecah jadi 10 episode sampai 16 episode misalnya gitu. Jadi kita cara pecahnya adalah kan ketika video 30 menit itu kan enggak satu topik saja Bu, ada sub-subnya. Nah, kita bisa pecah per sub-sub seperti itu. Jadi ketika mahasiswa sudah memahami sub yang satu, ya dia tidak perlu menonton dari awal lagi karena video itu kan enggak bisa di-searching. Menit keberapa dia masuk sub kedua, menit keberapa lagi masuk ke sub ketiga gitu. Jadi per sub chapternya itu bisa dipecah satu video sendiri. Jadi ketika dia paham misalnya di chapter yang 2, ya dia tinggal nonton video yang chapter ketiga. Jadi secara prinsip sebenarnya utuh, cuma sajiannya dalam bentuk videonya itu dipecah-pecah. Seperti itu, Bu. Baik-baik. Kemudian yang terkait itu tadi Mas, atau tadi pertanyaan menit itu tadi, kalau Bu Kunti kan pengennya strict jatahnya berapa menit gitu ya. Apa pertemuan lagi selama ini seperti itu. Seperti itu. Jadi dikonversikan ke SKS ya maksudnya ya kalau Bu Kunti tadi. Ya satu SKS kan 60 menit gitu. Kalau gitu loh. Itu ya. Mungkin bagusnya ini harus ada mekanisme yang menetapkan itu supaya tidak gaya bebas. Dalam artian berarti ada unit tertentu ini yang akan mencoba merumuskan nanti ketika hybrid modelnya seperti apa. Bisa jadi setiap kampus akan berbeda kebijakannya. Jadi saya tidak terlalu jauh ke situ Bu, karena fokus kita sekarang ini di loom-nya dulu, di bahan materialnya dulu ini. Kalau bahan materialnya sudah siap, terunggah nanti ke LMS, nah baru kita bicara strateginya nanti. Oke, mungkin itu ya Bu Kunti. Kemudian mungkin untuk teman-teman Bu, Mas Hartoto mungkin nanti step by step-nya. Nanti yang file yang nanti diberikan Mas Hartoto itu tadi ada untuk file untuk checklist gitu ya. Nanti mungkin bisa diisi oleh teman-teman gitu terkait dengan checklist itu. Nah, kalau untuk kami mungkin dari awal gitu ya terkait dengan mungkin Bu Wika akan men-checklist itu Bu Wika, karena yang checklist itu biasanya sekretaris terkait kesiapan gitu. Ya. Pak dong, udah. Gini aja, mungkin kalau kami berurut aja nih, ini yang teman-teman yang hadir, dimulai dari pengantar mungkin. Dari yang pengantar, tadi kalau disampaikan dari Mas Hartoto, pengantar, kebutuhan pengantar itu kan ada satu deskripsi, sapaan, profil dosen, CP, petunjuk belajar. Kalau deskripsi dan CP saya pikir teman-teman sudah punya ya.
karena dia dari RPS kan, semuanya sudah membuat RPS. Kemudian paling yang nambah itu kan petunjuk belajar. Petunjuk belajar juga saya pikir bisa. Yang mungkin untuk awal kami mau checklist dulu nih, teman-teman yang sudah punya sapaan dan profil dosen siapa? Makanya mohon untuk raise hand gitu. Untuk raise hand teman-teman yang sudah punya sapaan dan profil dosen. Makanya sapaan itu bisa berupa video, bisa berupa infografis, termasuk profilnya itu bisa video, bisa berupa infografis terkait dengan modul digital yang akan kita buat. Bu Puji sudah berarti gimana? Hanya sapaan yang pertama itu. Ya, welcoming, Mbak. Welcoming dan profil dosen. Ya, welcoming dulu yang sudah punya siapa ini? Bu Puji sudah, Mas Rama sudah. Saya sudah, Pak. Bu Sri Suwarni sudah. Sudah dulu yang dibuatin Bu Wika. Dulu bikin itu loh, Bu Wika, tuh Bu Wika. Iya. Maksudnya mata kuliah yang sekarang diajukan ya? Iya, sudah Bu Wika dulu yang bikin, Pak. Oh, iya bikin sendiri tapi kan ganti kelambine abang wi mau ya. Enggak, maksudnya yang dianggap ini, maksudnya teman-teman yang menganggap itu sudah oke gitu. Sudah oke. Ya pokoknya segawe gitu ya. Ya, berarti Mas Rama, tadi Bu Puji, Bu Kunti, Bu Sri Suwarni. Sudah ada. Baru itu ya berarti? Ya. Yang lain kan berarti perlu buat sapaan. Kemudian profil dosen. Nah, sama Pak Naryo ya, udah Pak Naryo ya? Belum. Oh, belum. Pak Naryo belum. Berarti baru 4 kan? Nanti biar ini teman-teman asisten juga tahu kira-kira yang harus dibuat apa. Yang profil dosen, yang sudah punya profil dosen? Belum. Itu dalam bentuk narasi atau video, Pak? Profilnya. Boleh video, boleh narasi, Pak. Mungkin gini Prof Nendyo, Pak Nendyo. Ya, Jadi kita itu dari awal itu dalam kaitan perencanaan membuat modul digital itu kan memang ya terus terang urutannya itu kami sudah ada gambaran tapi belum sepenuhnya paham. Jadi kita dosen-dosen itu kan baru diminta untuk menyiapkan PPT 60 halaman, kemudian flipbook ya. Kemudian RPS itu udah semua CPM kan udah semua kan baru itu Pak ya. Nah, nanti baiknya di-list saja apa saja yang diperlukan lagi kan kemarin. Ini tadi ditanya Pak Nindyo mau. Sementara memang kami pun yang terutama saya ya yang ditugasi kemarin juga belum selesai, mungkin Mas Yuda ya. Kemarin saya baru dikirimi hasil flipbook ya, tapi saya lihat itu hasilnya kok kayak PPT gitu. Saya nggak ngerti apakah itu kayak apa yang dimaksud flipbook itu seperti apa itu. Itu belum jelas juga ya. Jadi mungkin itu Pak Nendyo nanti kita ini aja. Mungkin berarti kan bertahap ya. Yang tadi saya sampaikan pertama berarti yang sapaan itu kan baru ada 4. Artinya biar nanti kita bisa menulis Pak, menjadwalkan yang harus di-create siapa saja gitu. Oke. Kemudian profil dosen tadi juga kayaknya hampir semua belum ya. Nah, belum semua, berarti nanti menurut saya Bu Wika dileskan gini, maksudnya kita buat jadwal untuk khusus membuat itulah teman-teman asisten gitu ya, terkait dengan profil dosen kan gitu. Nanti tentunya bahannya kan dari teman-teman dosen ya, gitu. Ya, berarti untuk profil dosen hampir semuanya belum punya. Sapaan sebagian sudah. Berarti ini PR-nya agak berat nih, sapaan aja nanti kan berarti yang dari yang ganjil totalnya berapa nih dosennya? Genap 10. Genap 10 kan? 10 tadi baru ada 4 orang. Berarti kurang 6. Kurang 6. Mohon nanti teman-teman asisten dicatat. Kemudian untuk materi kan sebagian teman-teman dosen sudah link langsung dengan teman-teman asisten ya. Jadi besok kita coba cek materi-materi yang sudah ada ya. Siapa ini? Suara apa itu? Oh, Mbak Putri nih, Mbak Putri. Kok medeni dong? Berarti tahapannya itu. Yang pertama kita pendahuluan dulu, kemudian nanti yang checklist yang tadi dari Mas Hartoto sampaikan terkait dengan peta program. Bapak Ibu sekalian, peta program tadi yang Mas Hartoto sampaikan gini, pertemuan pertama saya pengen dengan PDF.
Pertemuan kedua saya pengen dengan apa namanya tadi video infografis, mohon Bapak Ibu yang menentukan. Jadi tinggal dicentang-centang gitu loh Pak. Oke. Yang tadi peta program yang dari Mas Hartoto tadi itu mohon nanti itu sudah di-share ya Bu Wika ya? Yang apa Pak? Yang peta program Excel. Sudah. Di Excel. Ya, nanti itu mohon teman-teman yang mengisi Pak. Jadi kan yang tahu kebutuhannya teman-teman itu kan kebutuhan untuk pengajaran kan teman-teman. Jadi nanti pertemuan pertama, mamanya Pak Naryo, pertemuan pertama aku nganggo PPT wae, aku pengen PPT. Pertemuan kedua, aku pengen gawe video, jadi bayangkan piye gawe video ini lah. Nanti tinggal order kan gitu. Pertemuan ketiga, pengen dengan podcast, pengen kedua dan sebagainya. Nah, itu nanti mohon teman-teman yang memfilkan keinginannya. Oke, nanti biar kita bisa memetakan kira-kira resource dari teman-teman asisten itu untuk diperbantukan membuat itu. Gitu. Jadi nanti tahapannya itu, ya. Tahapan pertama berarti kita menyelesaikan, mungkin nanti dijadwalkan lagi menyelesaikan terkait dengan pengantar itu. Jadi harapannya pengantar bisa segera selesai. Kemudian teman-teman mengisi metrik peta program yang tadi disampaikan oleh Pak Mas Hartoto agar kita bisa segera cepat mengorganisir teman-teman asisten itu untuk membuat apa saja gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi mungkin itu ya kalau dari kami, dari biar segera mohon untuk bisa di awal minggu depan peta program itu sudah bisa diselesaikan gitu. Izin bertanya Pak Nindya. Oke. Untuk yang profil dosen itu kan bentuknya hanya semacam CV gitu ya atau bagaimana? CV dulu Bu, CV dulu nanti mau disampaikan CV-nya. Nanti biar urusan jadi bagus infografisnya nanti biar teman-teman mahasiswa gitu. Nanti kalau ada yang kurang CV-nya, nanti saya minta teman-teman mahasiswa untuk mencari contohnya kalau yang sudah biasa nulis dan sebagainya, nanti kan bisa diambil dari Google Scholar atau diambil dari Sinta dan sebagainya. Nanti biar kami yang mengajarin itu. Oke, tapi kalau sudah ada modal CV awalnya, nanti mau disampaikan ke kami, nanti kurang-kurangnya nanti biar kami cari dari Sinta atau dari Google Scholar kalau teman-teman yang sudah biasa nulis. Ya, termasuk mungkin juga ada nanti data dari LP3M dan sebagainya terkait dengan pengabdian. Ya. Gitu. Mohon non sewu untuk peta kurikulum di-share lagi ya. Kemarin tuh sempat baca tapi tidak tahu ini untuk bagaimana begitu. Jadi kayaknya ini saya cari lagi kok udah nggak ada. Oh, yang peta program ya Bu, yang Pak Mas Hartoto tadi. Oh ya, nanti mau di-share kali Bu. Jadi kemudian untuk teknis ini Bapak Ibu sekalian sambil untuk mencari ide, maksudnya ide itu bukan untuk Bapak Ibu membuat, tapi ide untuk meminta asisten membuat seperti ini. Nanti mungkin bisa cari ide-ide di YouTube gitu terkait dengan pembelajaran. Nanti mungkin kata kuncinya namanya mungkin bisa dilihat contohnya kalau ada animasi itu mungkin ada di ruang guru atau di kayak kalau di asing itu ada Coursera, kemudian ada link tadi yang sudah disampaikan Mas Hartoto, ada Indonesian X gitu, ada Spada dan sebagainya. Nanti sambil browsing Bapak Ibu sekalian kan bisa menemukan ide. Nah, nanti bisa mungkin dibilang ke Mas Dalu atau Mbak Putri, Mas Dalu aku pengen gawe kok ngene iki lho. Nah gitu. Nunjuk aja Bu, maksudnya nunjuk aja biar nanti teman-teman mahasiswa yang berkreasi untuk membuat itu, membantu Bapak Ibu membuat itu, itu mungkin nanti bisa sambil browsing. Mohon izin, ini kurang lebih gambarannya. Wah, ini yang ditampilkan malah punya saya ini maksudnya. Ya, ini kasih gambarannya aja Pak. Maksudnya nanti kalau misalnya mau bikin CV, kalau biar nggak terlalu berat juga, bentuknya PDF misalnya seperti itu, nanti monggo Bapak Ibu data-datanya seperti ini nanti bisa disampaikan kepada teman-teman mahasiswa dan kemudian setelah itu yang mau ditampilkan di sini nopo mawon monggo bisa istilahnya bisa di list terutama yang terkait dengan misalnya data-data di Sinta, Google Scholars dan lain sebagainya monggo bisa dimasukkan ke sini sebagai portofolio Bapak Ibu kurang lebih seperti inilah ya gambaran singkatnya gitu. Nanti monggo bisa disisipkan di bagian pendahuluan ya Mas Hartoto di situ kan ya.
di awal itu ya. Oke, di Iya, Bu. pengenalan itu kan. Ya, Ya, disisipkan yang simple nanti, Bu, supaya Ya. tidak memakan ruang. Ya, oke. Jadi kurang lebih seperti itu, monggo. Kemudian mau menginfokan kepada Bapak Ibu dan juga teman-teman asisten pembelajaran bahwa dashboardnya LMS sudah tersedia semua. Jadi silahkan untuk bisa melakukan proses pemantauan dan melakukan proses checklist, terutama tadi itu yang harus ada, yaitu terkait dengan welcoming speech atau welcoming notes, kemudian ada mungkin infografis CPMK dan juga nanti ada RPS dan lain sebagainya. Silahkan bisa diunggah, segera bisa diunggah, terutama teman-teman yang sudah memegang materi dan lain sebagainya, monggo bisa segera dilakukan proses mengunggah dengan berkonsultasi dan juga bekerja sama dengan dosen pengampunya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti untuk melakukan proses upload itu di dalam LMS sudah ada di kategori yang MBKM ya Bapak Ibu, MBKM, dan kemudian judulnya di masterclass. Jadi nanti kalau Bapak Ibu masuk ke dashboard itu sudah ada yang khusus untuk masterclass, jadi tidak mengganggu perkuliahan yang sekarang sedang berjalan. Nah, di situ nanti silakan Bapak Ibu saling berkoordinasi dengan teman-teman mahasiswa, termasuk kalau yang sudah ada materinya setiap pertemuan, silakan bisa langsung diunggah, supaya nanti kita bisa melakukan proses checklist dan kontrol juga untuk perkembangan dari modul digital Bapak Ibu. Nah, itu nanti saat ini posisinya sudah ready, jadi Bapak Ibu bisa mulai menginputkan, ini bisa untuk istilahnya agenda kegiatan besok hari Minggu gitu ya, daripada gabut gitu, mungkin nanti bisa melakukan proses-proses tersebut begitu Bapak Ibu. Jadi silahkan bisa langsung dicek di channel learning-nya sudah ada. Kemudian teman-teman mahasiswa juga sudah saya enrollkan ke situ, jadi silahkan bisa dilakukan proses untuk upload materi-materi yang apalagi yang kemarin sudah mulai dibuat dan lain sebagainya, silahkan bisa diinsertkan dengan saling bekerja sama antara Aspem dengan dosennya gitu ya, Bapak Ibu dan juga teman-teman semua. Mungkin itu informasinya dari kami. Nah, kemudian next mungkin dalam minggu depan kita akan menyelenggarakan suplemen pendampingan suplemen gitu ya. Pendampingan suplemen itu nanti dilakukan oleh kami dari PPK maupun dari Mas Eri dan Bu Marlin untuk kelompok ganjil dan genap. Itu salah satunya adalah nanti untuk melengkapi informasi dan juga membantu mendampingi Bapak Ibu kalau seandainya nanti secara teknis gitu ya, secara teknis nanti Bapak Ibu membutuhkan petunjuk dari teman-teman pendamping yang dari PPTP dan juga dari PPK. Mungkin itu nanti kita akan melakukan supplementary workshop gitu ya, semacam itu. Mungkin itu yang bisa saya infokan, Pak Nin, monggo. Ya, oke, berarti Bu, kelas masterclass sudah dibuat di LMS, jadi nanti uploadnya di masterclass. Bukan kalau seandainya ada mata kuliah yang sedang berjalan sekarang, jangan diuploadkan di sana, itu ya, Bu ya. Gitu kan, Bu? Ya, betul ya, Pak. Jadi masterclass itu adalah memang dibuat itu belum ada pesertanya, Bu, belum ada partisipan. Ya, belum ada partisipan. Jadi untuk membuat modulnya dulu. Oke, nanti bisa dicek di LMS masing-masing. Gitu ya, saya kira Bapak Ibu sekalian. Oke. Sudah kebayang anunya, PR-nya. PR-nya untuk malam minggu kan, minggu-minggu ya. Minggu depan. Oh, bukan minggu depan, Bu. Kita cuma punya waktu bukan, Bu. Maksudnya dalam minggu depan kita itu nanti akan ada pertemuan lagi khusus untuk kita workshop gitu, Bu. Workshop terus. Jadi yang belum yang mana dikerjakan pada waktu itu gitu. Kurang lebih seperti itu. Nanti kalau misalnya yang sudah ada mau dikonsultasikan, monggo bisa di-sharing, kemudian yang ini kurang apa gitu, Bu. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kita akan pantau progresnya setiap minggu gitu supaya nanti di e-learningnya itu sudah kelihatan gitu. Jadi monggo silakan Bapak Ibu bisa saling
ini nggih berkomunikasi dengan teman-teman mahasiswa. Kalau memang Bapak Ibu tidak puas dengan hasilnya teman-teman mahasiswa, bisa di apa istilahnya, karena kita kan belajar bersama ya. Nah, itu bisa saling di feedback ya, bisa saling di feedback. Mbak, ini kurang api, Mbak, ini kalau aku pengennya kayak gini, Mas, aku pengennya kayak gini dan sebagainya, gitu nggih. Nggih, betul. Saya. Teman-teman asisten juga mohon sabar ya untuk dengan teman-teman dosen kita. Mbak Farah baik kok. Oh, iya. Oke, saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian. Karena ini juga waktu sudah jam 9 ini, sudah waktunya untuk Mas Toto udah jam 10 ini. Nah, iya makanya Mas Toto udah jam 10, kita jam 9, Mas Toto udah jam 10. Jadi kalau sudah tidak ada lagi yang perlu didiskusikan, saya pikir itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi Mas Toto dari jauh, dari Makassar, terima kasih Mas Toto sudah bersedia mendampingi dan tentunya masih berlanjut lagi nih sampai modulnya selesai Mas Toto. Ya, mohon tidak bosan untuk mendampingi kami. Jadi saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian mohon tetap bersemangat, jaga kesehatan ya. Jadi tetap prokesnya juga tetap harus dijaga, jangan sampai sakit gitu ya, karena perjuangan kita belum selesai ini, masih berjuang. STB iki lho Pak, dadi gampang kesel. Sekali lagi matur nuwun kepada Bapak-Ibu sekalian, mohon saya diizinkan untuk mengakhiri forum ini. Jadi matur nuwun sekali lagi, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko sudah mangap itu, Pak Eko sangat mangap. Matur nuwun. Matur nuwun Mas Toto. Malam semuanya. Terima kasih. Pak Murjianto kok nggak kelihatan ya? Ramai tuh. Mbak Putri, ini maksudnya apa Mbak Putri? Pinjem mic buat podcast. Pinjem mic. Tak pikir. Oh ya. Nggak ada presensi Pak. Ya, matur nuwun, izin saya tutup forumnya.